Manusia setengah dajjal yang muncul di Israel ternyata buta sebelah, bikin geger begini tampangnya. Begini penampakan manusia setengah dajjal yang muncul di Israel. Seorang pria bermata satu telah diangkat menjadi Mesia oleh umat Yahudi atau dajjal dalam kepercayaan Muslim. Para rabi Yahudi ortodok menganggap pria tersebut mampu memenuhi berbagai kriteria Mesia yang tercatat dalam buku ramalan Yahudi. Selain mampu menyembuhkan orang lumpuh, manusia setengah dajjal itu dapat mensyarah Taurat dan Talmud dengan baik. Lantas bagaimana wujud manusia setengah dajjal itu? Siapa identitas di balik pria bermata satu tersebut? Simak penjelasan berikutnya. Dilansir mypaibandung.com dari TikTok @ngajiringanaja Sabtu 26 November, ternyata pria tersebut merupakan seorang rabi saleh bernama Yanuka. Sejak lama Yanuka memang telah dipantau banyak rabi Yahudi karena memiliki berbagai kemiripan dengan Mesia. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, Yanuka mampu menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Yanuka juga dianggap memiliki kesaktian melalui doa dan ucapannya. Apa yang ia ucapkan selalu menjadi kenyataan termasuk ramalannya. Tidak pernah meleset sama sekali, pikir umat Yahudi. Dilihat dari tampangnya, Yanuka memiliki wajah layaknya kebanyakan orang umat Bani Israel. Ia berjanggut dan kerap mengenakan pakaian khas ala Yahudi ortodok. Namun yang paling mencengangkan, Yanuka hanya bisa melihat dengan satu mata saja, karena sebelah mata lainnya tidak bisa melihat karena buta. Alasan itulah yang membuat Yanuka senantiasa mengenakan kacamata kemanapun ia pergi. Meski banyak umat Yahudi telah menganggapnya sebagai Mesia, namun nampaknya ia hanya satu dari sekian banyak dajjal palsu yang akan muncul sebelum hari kiamat tiba. Apakah Israel akan menjadi sekutu Dajjal di akhir zaman nanti? Israel merupakan negara di kawasan timur tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Lebanon di utara, Yordania di timur, Suriah di timur laut, hingga Palestina di timur dan barat wilayahnya. Pada perkembangannya, Israel kerap disebut sebagai negara Yahudi. Adapun alasannya jelas karena negara ini memiliki mayoritas penduduk yang menganut agama Yahudi. Seiring waktu, kerap muncul pandangan bahwa konflik antara Israel dan Palestina yang terjadi hingga kini menjadi salah satu kondisi akhir zaman. Dalam agama Islam disebutkan nantinya umat Muslim akan berperang dengan Yahudi yang dipimpin Mesia palsu, yaitu Dajjal. Secara tidak langsung, anggapan tersebut tentu mengarah kepada Israel yang memiliki banyak penganut Yahudi di negaranya. Lantas, apakah benar nantinya Israel memang menjadi sekutu Dajjal di akhir zaman? Dikutip dari laman Crunch Time, ajaran Yudaisme tradisional menyebut orang Yahudi di pengasingan akan kedatangan Sang Mesias yang nantinya bisa mengantarkan mereka ke zaman kedamaian dan kebenaran. Referensi terkait kedatangan Mesias ini banyak dibahas dalam kitab Tanakh Perjanjian Lama, sebut saja seperti buku Yesaya, Yeremia, Mika, dan lainnya. Beberapa buku tersebut membahas visi terkait kedatangan Mesias, termasuk harapan bahwa dia berasal dari keturunan langsung Raja Daud. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Yahudi memang sedang menanti kedatangan Mesias. Hanya saja, untuk memastikan kemunculan tersebut Mesias asli atau palsu tentu belum bisa dibuktikan. Selain itu juga merujuk salah satu hadis dalam agama Islam disebutkan bahwa pengikut Dajjal nantinya kebanyakan adalah kaum Yahudi dan perempuan. Adapun jumlah sendiri diperkirakan mencapai 70.000 orang. Nantinya mereka digambarkan akan mengenakan thayalisah atau sejenis selendang yang dipakai di pundak dan mirip jubah namun tidak punya jahitan.
Tembok Yajus dan Majus berlapis besi dan tembaga, jawabannya mengarah ke Rusia. Tembok Yajus dan Majus berlapis besi dan tembaga dan terletak di antara dua gunung seperti disebutkan beberapa sumber, termasuk yang ditulis dalam Al-Quran dan dikaitkan dengan akhir zaman dan kiamat. Pada wilayah di Rusia mempunyai ciri-ciri tembok Yajus dan Majus. Namun terlepas dari itu semua, berdasarkan perspektif sains, ada sebuah lokasi yang mempunyai ciri-ciri yang mendekati seperti yang disebutkan. Lokasi ini adalah di pegunungan Greater Caucasus di daerah sempit di antara dua bukit Darial, sebuah bukit curam yang membentang dari Laut Hitam ke Laut Kaswain, panjangnya 1.200 km dengan ketinggian 3.950 kaki. Lokasi inilah temuan yang dirasa paling kuat berada di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia, tepatnya berada di pegunungan Kaukasus yang ada di bagian tengah Greater Caucasus Mountains. Para ilmuwan mendefinisikan persisnya posisi tembok Zulkarnain ini berada di kaki Gunung Kazbek. Ada satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kaukasus atau pegunungan Kaukasus. Bendungan berupa dinding ini ada di kawasan yang cukup sempit antara dua bukit Darial. Kawasan ini dikenal sebagai lorong Darial atau Darial Pass yang ketinggiannya mencapai 3.950 kaki atau 1.204 meter dari permukaan laut. Kedudukannya itu dekat dengan Sungai Terek. Untuk menuju ke lorong tersebut ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibuat oleh tentara Georgia dan diputar kembali oleh Rusia tahun 1850-an. Sejak dahulu, lorong Darial dikenal untuk tujuan menjelajah. Lorong ini juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutkan dengan Gerbang Iberia. Hingga saat ini keberadaan kandungan mineral di lokasi ini masih dijaga ketat oleh pemerintah Georgia dan Rusia.